Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat menyapa Anda semua meskipun masih secara online. Kita bersyukur dapat bersama-sama beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita di dalam kekekalan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun YouTube GMS Jawa Tengah DIY dan memfollow IG kami GMS Semarang. Jika Anda memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, atau jika Anda belum memiliki komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08 222 3000 390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Bagi jemaat yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar dengan menambahkan nominal Rp1 pada nominal transfer yang Anda berikan. Dan sebelum mengikuti ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah memperingati kenaikan Engkau ke surga. Tuhan, kami percaya Engkau naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi kami dan Roh Kudus-Mu telah Kau berikan bagi kami. Biar kiranya hidup kami Kau dapati senantiasa berkenan dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari memuji Tuhan. Sirnalah segala kegelapan, kala Kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkanku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Allah Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Oh, aku bebas dalam-Mu.
dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tangan-Mu. Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Haleluya Tuhan, kami memuji-Mu. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. 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 Oh, aku bebas dalam-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Kau selalu setia Tuhan buat kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Oh, yeah. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, namun ku memilih
janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Oh, ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun Tuhan aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu lekang oleh waktu, dan pasti digenapi. Segenap hatimu nyatakan, karena kau yang berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Oh yeah, yeah. Oh. Janjimu Tuhan, ya dan amin. Sembah Dia, mari sembah Dia, yang berjanji setia, yang berjanji setia, menggenapi. Haleluya, kami percaya Tuhan. Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Angkat suaramu, haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyatakan, ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun. Oh, satu hal takkan pernah lekang. Amin. Lekang oleh waktu. Oh, pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu Tuhan, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu, amin, tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Oh, pasti digenapi. Haleluya, kami percaya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah hari ini di ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan kali ini saya akan menyampaikan ada 7 anugerah kenaikan Yesus Kristus
Yang saya berdoa anugerah itu tinggal di dalam hidup kita dan membawa kita, menuntun kita bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan melihat satu persatu anugerah itu dan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus Kristus berbicara mengenai misi Yesus yang telah selesai. Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang berinkarnasi atau mengambil rupa seorang manusia tinggal di dalam daging sama seperti kita. Bedanya dia tidak melakukan dosa. Dan sepanjang pelayanannya 2000 tahun lalu menjelaskan atau menceritakan misi yang diembannya. Jadi pelayanan yang Yesus kerjakan tidak sembarangan karena itulah misi yang diemban atau ditugaskan oleh Allah Bapa kepadanya. Di dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dalam kitab Injil Matius dijelaskan ada 3 hal yang Yesus kerjakan di dalam pelayanannya. Dikatakan dia mengajar, berarti ada teaching. Teaching berbicara mengenai mengajarkan nilai dan prinsip kerajaan sorga. Tapi yang kedua dikatakan bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan adalah preaching. Preaching the gospel, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan datang merupakan anugerah dari Allah sendiri. Dan yang terakhir adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Berarti ada healing. Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Membebaskan orang yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Yesus melakukan pelayanannya dan menggambarkan misi yang diembannya. Teaching, preaching, and healing. Semua dikerjakannya karena itu adalah misi yang diemban oleh Yesus 2000 tahun lalu. Bahkan sampai pada puncaknya di dalam Matius 20 ayat 28 yang merupakan misi Yesus adalah sama seperti anak manusia dikatakan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Misi yang diemban Yesus bukan hanya teaching, preaching, and healing. Tapi akhirnya memberikan nyawanya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata ransom, dalam bahasa Ibrani dipakai kata Yunani dipakai kata lutron. Artinya adalah harga yang harus dibayar untuk melepaskan seorang budak atau seseorang yang diperbudak. Dan nyawa Yesus ditukarkan untuk dapat membeli kita yang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kuasa kegelapan. Itu adalah misi yang diemban oleh Yesus Kristus. Sehingga anugerah yang pertama, kita belajar untuk menerima anugerah keselamatan itu. Menerima kabar baik, kabar sukacita itu. Bahkan kita pun dilayakkan menerima mujizat, hal-hal yang supranatural yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sampai hari ini pun dia berkarya. Dan kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, dari misi Yesus yang telah selesai ini kita belajar Yesus adalah pribadi yang sangat fokus. Dia datang ke atas muka bumi 2000 tahun lalu. Waktunya begitu singkat. Usia Yesus ketika dia disalib 33,5 tahun. Begitu singkat usianya. Seolah-olah mati muda. Tapi mati muda bukan mati muda yang sembarangan. Tetapi justru di usia yang hanya 33,5 tahun dia menyelesaikan misi yang diembannya sampai tuntas. Berarti pelajaran yang kedua yang berharga yang kita bisa pelajari adalah Yesus betul-betul fokus. Dia tidak dibiaskan oleh hal-hal lain. Dia fokus mengerjakan apa yang ditugaskan Bapa kepadanya. Sehingga dari anugerah yang pertama ini, terimalah berita keselamatan itu, terima anugerah keselamatan itu yang sudah dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun lalu. Dan belajarlah fokus Bapak Ibu Saudara. Yesus punya rencana dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Jangan dibiaskan oleh hal-hal lain sehingga kita tidak fokus. Kerjakan hidup kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Usia kita dipanggil Tuhan sampai berapa kita gak ada yang tahu. Mungkin usia muda kita dipanggil atau usia sudah tua. Tapi pastikan diri kita sama seperti pribadi Yesus. Dia adalah pribadi yang fokus kepada rencana Bapaknya. Finishing well, finishing strong. Demikian juga
Dari anugerah yang pertama ini kita belajar juga untuk finishing well dalam kehidupan kita. Cari tahu kehendak Tuhan, cari tahu rencananya, dan berjalan di dalamnya. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan berjuang sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Setia sampai akhir. Sama seperti Yesus menyelesaikan misi yang diempannya sampai akhir. Terima anugerah keselamatan, terima mujizat pertolongannya. Karena dia lakukan untuk kita semua. Dan Tuhan mau kita berjalan di dalam anugerah itu. Anugerah yang kedua daripada kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Yang kedua adalah misi Yesus dilanjutkan kepada kita, gerejanya. Bapak Ibu Saudara, memang misi Yesus sudah selesai. Di atas Kalvari itu di puncaknya dia berkata, it is finished, sudah selesai. Tetapi pekerjaan dan rencananya, tetapi kabar baik itu, mujizat yang Tuhan mau kerjakan tidak hanya berhenti 2000 tahun lalu. Meskipun karya Yesus sudah diselesaikan, sehingga dosa semua manusia sudah ditebus, sakit penyakit jenis apapun sudah lunas dibayar atau sudah bisa disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Tapi pekerjaan dan rancangannya berita Injil itu masih tetap berlaku, tetap berjalan dan harus diselesaikan. Dan misi Yesus yang sudah selesai itu diberikan kepada gerejanya, itulah anugerah yang kedua daripada kenaikan Yesus. Seperti kalau kita lihat lomba lari, bukan sembarang lari tapi lomba lari estafet. Pelari pertama itu membawa tongkat estafet, berlari di sekian ratus meter. Lalu dia letakkan tongkat estafet itu kepada peserta yang lain dan peserta yang lain melanjutkan larinya sampai ke garis finish. Kita yang melanjutkan tongkat estafet. Tongkat yang pertama yang Yesus sudah selesaikan itu. Hari ini ada di tangan kita gerejanya. Bahkan dari generasi ke generasi, dari gereja mula-mula setelah Yesus terus bergulir sampai hari ini. Tongkat estafet itu diberikan dari generasi ke generasi. Dan sampailah tongkat misi itu di tangan kita. Dikatakan demikian, kalau kita perhatikan kitab-kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas disebut sebagai Injil sinoptis. Maksudnya apa sih? Injil-Injil itu kalau kita lihat 3 kitab itu, cara pandangnya mirip sama. Isinya kadang-kadang kita melihat sama, tapi sebetulnya ada perbedaan-perbedaan karena Matius, Markus, dan Lukas ditulis oleh penulis yang berbeda-beda. Tapi kita lihat ya, 3 orang penulis yang berbeda mendapat pewahyuan Roh Kudus untuk menulis Alkitab kita. Jadi Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. 3-tiganya di akhir kitab itu mencatat hal yang sama, bagaimana misi diberikan kepada gereja. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, pasal terakhir dari kitab Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa kepada akhir zaman. Masih ingat ini disebut amanat agung. Misi Yesus diserahkan kepada gerejanya. Ditulis dalam Injil Matius. Mari kita lihat Injil Markus. Penulis yang berbeda. Injil sinopsis. Ayat-ayat yang terakhir. Pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Senada
mirip dengan bahasa yang berbeda saja. Injil Matius, Injil Markus juga mencatat hal yang sama. Yesus mengutus mereka, mengutus murid, mengutus gerejanya. Misi diserahkan kepada gerejanya. Lukas menulis agak berbeda dari sudut pandang yang lain, tapi melengkapi. Dalam Lukas 24 ayat 48, Lukas menyoroti dari sisi Roh Kudus yang akan dicurahkan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan Lukas, seorang dokter, menulis juga kitab Kisah Para Rasul. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mau Matius, Markus, dan Lukas, semuanya menulis hal yang sama. Bagaimana misi yang Yesus telah selesaikan. Hari ini tongkat misi itu di tangan kita, gerejanya. Kitalah yang melanjutkan. Itulah anugerah yang kedua daripada kenaikan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai penginjilan, menjadi saksi, berbicara mengenai amanat agung, kita tidak boleh hanya melihat sebagai program gereja. Justru itu adalah perintah Tuhan. Itu amanat agung, amanat tertingginya. Tongkat misi itu ada di tangan kita, gerejanya. Jangan antipati ketika berbicara mengenai jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa terhilang, kebangunan rohani, orang-orang diselamatkan. Karena itulah mandat Tuhan dalam hidup kita. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, anugerah yang kedua. Misi itu diserahkan kepada kita. Dan apakah kita bersedia menjadi saksi Kristus? Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah menjadi korban, tanda petik, korban kasih agape, kasih yang ajaib itu. Kasih Yesus kepada kita. Kita sebetulnya masuk langsung kualifikasi menjadi saksi. Karena siapakah saksi? Saksi adalah seseorang yang mengalami sebuah peristiwa atau menyaksikan sebuah peristiwa. Kalau ada sebuah kecelakaan, kita jadi saksi. Karena mungkin kita korban kecelakaan itu atau kita melihat kejadian itu. Lalu kita bercerita kepada pihak kepolisian atau kepada pihak yang lain. Kita menjadi saksi karena kita mengalami. Itu kecelakaan, peristiwa yang tidak mengenakan. Apalagi peristiwa anugerah, keselamatan. Kita telah mengalaminya, kita telah mengalami Yesus. Maka kita sebetulnya sah menjadi saksi Kristus. Jangan melihat misi sebagai sesuatu beban yang memberatkan kita. Tapi itu adalah anugerah yang kedua. Ketika dia terangkat ke sorga, dia kembali ke sorga. Misi itu diberikan kepada gerejanya dan kitalah yang melanjutkan. Anugerah yang ketiga daripada kenaikan Yesus adalah Roh Kudus diutus ke bumi. Berulang kali ketika Yesus melayani 2000 tahun lalu di atas muka bumi. Kepada murid-muridnya berulang kali dia menyampaikan bahwa dia tidak selamanya di atas muka bumi. Dia harus kembali kepada Bapa. Dan bukan hanya kembali kepada Bapa. Ketika dia kembali, pribadi Roh Kudus turun. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada di atas muka bumi ketika Yesus melayani. Berulang kali juga dicatat dalam Alkitab kita. Pelayanan Roh Kudus. Tetapi ketika Yesus ada, fokus pelayanan adalah Yesus yang mengerjakannya. Berbeda ketika Yesus terangkat. Tugasnya telah selesai, tadi ingat anugerah yang pertama. Anugerah yang ketiga, Roh Kudus turun bagi kita semua. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, perhatikan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, kata Tuhan, pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Adalah lebih berguna. Murid-murid waktu itu gak bisa paham dan gak bisa mengerti. Karena Yesus adalah pribadi Tuhan, sudah bersama dengan mereka. Butuh apa lagi? Tetapi karya Tuhan itu bukan hanya bagi orang-orang Israel di Timur Tengah, tapi bagi seluruh manusia di muka bumi. Kita orang-orang Indonesia atau orang-orang negara lain rugi kalau Yesus masih di Timur Tengah dan ketika kita mau ketemu Tuhan Yesus harus ke Timur Tengah, ke Israel sana. Tapi hari ini Roh Kudus yaitu Roh Yesus ada dimanapun ada dalam hati kita. Ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan gak perlu ke Israel, gak perlu ke Timur Tengah. Di kamar doa kita, di negara kita, di kota kita. Di rumah kita. Ketika hati kita haus dan lapar akan Dia, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, adalah lebih berguna jika Yesus pergi. Jika Dia terangkat ke sorga, karena anugerah yang ketiga yang kita bicarakan, Roh Kudus turun ke atas bumi, ke atas semua kita yang mau percaya dan mau menerima kepadanya. Hari ini Roh Tuhan sendiri, Roh Yesus sendiri tinggal di dalam hidup kita. Betapa kita harus bersyukur dan bangga. Dia penolong, Dia penghibur. Dia Roh Allah yang sampai menciptakan alam semesta. Hari ini berkenan tinggal di dalam hati kita, hidup kita. Manusia yang gak sempurna ini. Dan mengenai perannya sangat banyak. Salah satunya ditulis dalam Yohanes 16 ayat 12. Dikatakan demikian, Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Peran Roh Kudus sangat luar biasa. Dan anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dia mengingatkan kita akan perkataan-perkataan firman Tuhan. Kalau kita rutin rajin membaca firman, namanya otak manusia, namanya kesibukan kita. Kadang-kadang apa yang kita renungkan tadi pagi bisa lupa. Tapi Roh Kudus di waktu-waktu tertentu di hari itu mengingatkan kita kembali. Bahkan mungkin khotbah yang kita pernah dengar. Minggu lalu, tahun lalu, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba muncul pop up dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan kita mengerti itu pekerjaan Roh Kudus. Bahkan Dia memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Keputusan-keputusan yang kita mau buat. Kita bawa di dalam doa, kita tanya Roh Kudus dalam hati. Tuhan, Roh Kudus, keputusan apa yang harus aku ambil? Pilih A atau B, apalagi keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan berat. Libatkan Dia di dalam segala sesuatunya. Dia juga menghibur, menolong kita. Ketika kita gagal, ketika kita merasa sendirian, ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya mungkin bisa menangis. Tapi ingat pribadinya, pribadi Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Betapa kita bersyukur. Betapa kita bangga. Roh Tuhan menuntun kita. Dari langkah demi langkah, hari demi hari. Roh Kudus turun ke atas bumi. Roh Kudus turun dalam hidup kita. Itulah anugerah yang ketiga. Daripada kenaikan Yesus Kristus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Satu saat Paulus menulis surat kepada jemaat. Dia berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur. Mabuk adalah sebuah kondisi orang kehilangan kesadaran karena anggur, minuman yang beralkohol. Dan mabuk karena anggur pasti akhirnya melakukan atau mengambil keputusan yang salah. Atau melakukan hal-hal yang menghancurkan. Paulus berkata jangan mabuk oleh anggur. Ada sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Yaitu kamu penuh oleh Roh Kudus. Mabuk oleh anggur berujung kepada kehancuran. Tapi penuh oleh Roh Kudus. Ketika kita penuh oleh Roh Kudus, bukan berarti kesadaran kita hilang seperti orang mabuk oleh anggur. Tiba-tiba gak bisa jalan lurus, tiba-tiba ngomongnya
berantakan. Tidak demikian dengan dipimpin oleh roh atau penuh oleh roh. Kita masih sadar, akal budi kita masih bekerja. Tapi kita menyerahkan kontrol hidup kita dengan rela hati, dengan pengertian ke tangan Roh Kudus. Dan Dia memimpin, menuntun kita. Paulus memberitahukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada terhanyut, daripada mabuk, daripada dihanyutkan oleh sesuatu yang menghancurkan. Lebih baik hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Sebuah level kehidupan yang tinggi, sebuah level kehidupan yang mulia, sebuah level kehidupan yang luar biasa. Itulah anugerah yang ketiga kalau kita berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Haus dan laparlah akan Roh Kudus. Minta supaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup itu penuhi kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Dan mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biarkan Roh Kudus turun dalam hidup kita. Dan kita dituntunnya, diberitahukan hal-hal yang terjadi di masa akan datang. Diajarinya kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Di dalam semua aspek hidup kita, mau kita pelajar, student, masih study, mau kita sudah bekerja, entah kita kaum profesi, atau kita business owner, mau kita ibu rumah tangga, mau kita seorang pemimpin, Roh Kudus penuntun kita. Anugerah yang luar biasa kalau kita berbicara mengenai kenaikan Yesus. Anugerah yang keempat adalah ketika Yesus terangkat ke sorga, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjadi perdebatan yang begitu panjang, begitu sengit. Terutama dari orang-orang yang berbeda kepercayaan. Mereka klaim Yesus itu manusia biasa. Yesus itu hanya sebatas orang saleh. Yesus itu hanya sebatas nabi. Benar Yesus adalah orang saleh. Bahkan Yesus tidak berbuat dosa, begitu saleh dan sucinya dia. Benar adalah Yesus nabi yang berkuasa, dicatat dalam Alkitab kita. Perkataan dan perbuatannya berkuasa. Tapi bukan hanya dia nabi, bukan hanya dia orang saleh. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat satu-satunya. Dia adalah penguasa, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Alkitab kita mengajarkan demikian. Dan ketika dia terangkat ke sorga, membuktikan, menunjukkan bahwa dia adalah bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dalam Alkitab minimal ada dua tokoh ini yang tidak mengalami kematian, yang terangkat ke sorga juga. Yang pertama namanya Henok di zaman-zaman Kejadian, kitab Kejadian. Yang kedua nabi namanya Elia. Tapi Henok dan Elia gak pernah mati lalu bangkit lalu terangkat ke sorga. Beda tetap levelnya. Elia dan Henok tetap manusia biasa. Tapi Yesus, Tuhan Yesus yang kita sembah, bukan hanya terangkat ke sorga, dia mati dulu, pada hari yang ketiga dia bangkit. Menunjukkan maut sekalipun tak berkuasa dalam hidupnya. Dan dia terangkat ke sorga. Jadi beda levelnya sama Elia dan Henok. Meskipun sama-sama terangkat ke sorga. Tapi Elia dan Henok gak pernah mengalami kematian. Menunjukkan bahwa mereka pun gak mampu mengalahkan maut. Tidak demikian dengan pribadi Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus terangkat, harusnya menghentikan keraguan, kebimbangan kita. Isu-isu yang terus dilontarkan oleh orang lain, Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, itu cuma cerita saja. Harusnya mematahkan setiap cerita yang membuat hati dan iman orang Kristen, anak-anak Tuhan ragu dan bimbang. Kenaikan Yesus 2000 tahun lalu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 62 dikatakan demikian. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia, yaitu Yesus, naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Yesus bertanya atau ditulis oleh Yohanes. Lalu Yohanes 3 ayat 13 pun dikatakan demikian. Tak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia.
Yesus yang dia adalah penguasa di sorga. Paulus berkata itulah langit ketiga. Langit satu, langit biru yang kita lihat. Atmosfer yang ada di bumi. Langit dua, ruang angkasa. Langit yang ketiga itulah sorga tempat Yesus. Tempat Tuhan kita bertahta. Paulus menjelaskan soal langit ketiga, istilah menggambarkan. Siapa, kata Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Menjelaskan bahwa anak manusia Yesus sendiri adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Anugerah yang keempat. Kita tahu bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah pribadi Tuhan. Menghentikan semua perdebatan, menghentikan semua keraguan, kebimbangan, kebingungan. Terjawab ketika dia naik ke atas sorga 2000 tahun lalu. Dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tak tergantikan, tak bisa disamakan oleh manusia. Dia benar orang saleh yang gak berbuat dosa, bahkan Yesus. Benar dia nabi yang berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatannya. Alkitab kita bahkan mencatat. Tapi bukan hanya itu saja. Dia adalah imam juga, dia adalah Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Anugerah yang kelima, Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Waktu dia naik, membuktikan dia adalah Tuhan. Menghentikan semua keraguan, perbantahan. Yang kelima, Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Dicatat dalam Markus 16 ayat 19 demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan itu posisi yang menggambarkan seorang pribadi yang punya kuasa. Yang punya otoritas. Yang punya power. Kenapa ditulis di sebelah kanan? Karena kanan, posisi kanan itu menunjukkan sebuah gambaran. Pribadi yang berkuasa, punya wewenang, punya otoritas. Dan Yesus kita ketika terangkat ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah pribadi yang berkuasa, berdaulat. Jangan mau dibohongi, jangan mau iman kita akhirnya dilemahkan. Ketika kita berjumpa dengan tantangan masalah dalam hidup kita. Ketika kita minta Tuhan tolong, minta jawaban. Tuhan belum jawab doa kita, mujizatnya belum terjadi, pertolongannya belum terjadi. Lalu kita cari kepercayaan lain, lalu kita cari kuasa lain hanya untuk dapat jawaban yang lebih cepat, jawaban yang lebih instan. Jangan kompromikan iman kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia adalah Allah yang berdaulat. Di sebelah kanan berbicara mengenai power, authority. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku ini. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yesus duduk di sebelah kanan Allah menunjukkan dia pribadi yang berdaulat. Bahkan dikatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jangan tukarkan pribadi Tuhan dengan apapun juga. Bahkan doa-doa yang belum dijawab, mujizat-mujizat yang belum terjadi. Jangan kita jual iman kita.
Tetap kita percaya dia berkuasa, dia berdaulat. Kalau dia Allah yang paling berkuasa, Allah yang paling berdaulat, belum menjawab doa kita, belum melakukan mujizatnya. Percayalah, di balik itu pasti ada rencana dan kehendak Tuhan. Di balik itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Di balik itu selalu ada hal yang terbaik, yang the best dia sediakan bagi kita. Kalau Tuhan belum melakukan, karena dia punya waktu yang terbaik. Karena dia sedang merancangkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Ketika lutut kita bertelut, lidah kita mengaku, Tuhan kau berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Dia Tuhan kita ketika dia terang surga. Tapi juga engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Meskipun tampak mujizatnya belum terjadi. Doa kita belum terjawab. Engkaulah Tuhan. Tetap hati kita tak tergoyahkan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, atas keluarga kita juga, atas segala sesuatu aspek kita. Ku berserah penuh, jangan nanggung. Berserah total, berserah penuh kepada dia. Dia Tuhan yang berkuasa, Raja yang berkuasa, Raja yang berdaulat, Raja yang penuh dengan otoritas. Apapun tunduk di bawah kakinya. Siapapun tunduk di bawah kakinya. Betapa kita bangga dan bersyukur buat anugerah yang kelima ini. Anugerah yang keenam, ketika dia terangkat ke sorga, berarti dia atau Yesus menyediakan tempat bagi umatnya di sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anugerah yang keenam, ketika Yesus terangkat ke sorga, dia menyediakan tempat. Di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata mansions atau dwelling places. Tempat tinggal yang permanen. Sorga itu tempat tinggal yang permanen bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada dia. Dan dikatakan aku akan menyediakan tempat. Apa maksudnya dia tuh, apakah Yesus seperti kontraktor? Oh di sorga belum ada tempat nih. Yesus kayak kontraktor lalu bangun tempat. Bukan. Atau seperti room boy, seperti pelayan kamar di hotel yang membersihkan kamar dulu baru ready, baru kita sebagai tamunya berkunjung, bukan. Menyediakan tempat itu bahkan bukan hanya berbicara mengenai kalau tempat image kita, bayangan kita adalah ada tembok begitu. Tembok yang berkeliling, ada atap, itulah tempat. Tapi sebetulnya tempat ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar lokasi atau ruangan. Yaitu hubungan. Menyediakan tempat. Yesus ketika terangkat ke sorga setelah dia menyelesaikan misinya. Membuat kita punya hubungan pribadi. Membuat kita kenal dengan Tuhan kita. Itu jauh lebih penting daripada pemikiran kita. Mengenai ruangan, sorga itu berbentuk ruangan karena manusia memang dibatasi ruang dan waktu. Tapi Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu, Bapak Ibu Saudara. Ruangan itu bukan hanya berbicara mengenai ruangan kotak dengan beratap dengan lantai emas. Banyak orang berpikir sorga tempat yang penuh dengan sukacita, tidak ada ratap tangis, adanya sukacita, tertawa, gembira. Bahkan bukan hanya sekedar itu, tapi berbicara mengenai sebuah relationship. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, dikatakan Yohanes 3 ayat 16, suatu saat Yesus berbicara dengan seorang ahli Taurat, Nikodemus itu.
Lalu Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa? Yesus sendiri. Yesus sedang mengajar kepada guru orang Yahudi itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, seringkali kita hanya berpikiran sempit, oh hidup yang kekal itu sama dengan nanti kita pergi ke sorga. Sorga itu iya, saya percaya juga sorga ada. Sebuah tempat yang betul-betul Tuhan hadir di situ, Tuhan yang punya tempat itu. Tetapi bukan hanya sekedar ruangan saja, bukan sebuah gedung atau kerajaan yang besar seperti bayangan kita. Apakah hidup yang kekal itu? Yohanes 17 ayat 3 menjelaskan. Inilah hidup yang kekal itu. Apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu bukan sekedar masuk sorga, masuk ke dalam ruangan. Hidup kekal berbicara mengenai mengenal. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata ginosko. Ginosko adalah hubungan yang begitu akrab. Hubungan yang begitu intim. Bahkan seringkali kata ginosko yang sama dipakai menjelaskan kedekatan, keintiman suami dan istri. Hubungan suami istri yang dekat, yang begitu akrab, yang begitu solid. Dipakai kata ginosko yang sama. Bukan hanya sekedar mengenal secara teori, secara pengetahuan, tapi mengenal sungguh-sungguh dengan kedalaman, mengenal dengan pengalaman berjalan bersama. Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga menyediakan tempat, bukannya sekedar sorga, bukan dia berbicara mengenai kontraktor yang kerajaannya masih belum selesai dibangun, bukan. Tapi berbicara mengenai sebuah relationship yang permanen, sebuah hubungan yang dekat dengan dia. Sehingga kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa, sebuah hubungan yang dekat dengan kita. Dia bukan Allah yang jauh, dia Allah yang dekat dengan kita. Dia Allah yang peduli dengan kita. Bahkan kita bisa memanggilnya Bapa. Bapa menjelaskan hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu akrab. Dia adalah Bapa bagi anak yatim, bagi janda-janda, menjelaskan kondisi rohani. Kita perlu Bapa. Dan Allah Bapa itulah Bapa kita yang sempurna. Bapa kita yang kekal. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kekal bukan sekedar masuk surga. Pertanyaannya, kenal enggak sama yang punya surga? Apakah kita rindu mengenal Dia? Apakah kita punya kerinduan untuk mengenal? Kita ingin tambah mengenal Dia di dalam kedekatan, dalam keakraban kita. Dalam betul-betul kita mengerti rencana pikirannya. Meskipun kita manusia, siapa sih bisa mengenal pikirannya, rancangannya. Kalau tidak Dia yang mewahyukan atau mencerahkan kepada kita. Gak mungkin kalau Dia tidak menyatakan dirinya, gak mungkin kita bisa menggapai Allah. Siapa kita manusia? Otak kita hanya sebesar kepalan tangan kanan kita. Siapa diri kita? Kekuatan kita terbatas, hidup kita hanya sebatas nafas. Bagaimana mungkin bisa mengenali Dia? Bagaimana mungkin bisa akrab dengan Dia? Kalau tidak inisiatif datang daripada Tuhan. Dan itu anugerah yang ke-6. Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bukan sekadar hanya berbicara mengenai ruangan saja. Tapi berbicara mengenai hubungan yang permanen. Sebuah relationship yang akrab, yang dekat. Itulah hidup yang kekal ketika kita mengenal Dia. Allah yang benar, Allah yang hidup, mengenal Yesus Kristus. Itulah sorga, itulah hidup yang kekal. Kalau kita berjalan dalam pengenalan yang demikian rupa, kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan Yesus terangkat, semua karya itu yang diselesaikannya selama 33,5 tahun di atas muka bumi gak akan pernah sia-sia. Karena kita telah memperoleh hidup yang kekal itu. Dan anugerah yang ke-7 adalah Yesus akan datang kembali ke dunia. Yesus akan datang yang kedua kalinya ke dunia. Itulah anugerah yang ke-7. Dia tidak akan pergi selamanya. Dia akan kembali. Tapi bukan dalam rupa seorang bayi lalu bertumbuh akhirnya mati di atas kayu salib.
Ketika dia kembali, dia menjadi raja yang berkuasa, berdaulat, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kitab Wahyu ditulis, dia akan kembali. Ketika dia terangkat, dia akan kembali datang ke atas muka bumi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu," perhatikan, "akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ketika dia naik ke sorga, makna yang ketujuh adalah dia akan datang kembali yang kedua kali ke atas muka bumi. Tidak di dalam bentuk lagi dilahirkan dalam bentuk seorang bayi dulu, kemudian bertumbuh dewasa, umur 30 tahun lalu melayani dan 3,5 tahun pelayanan diselesaikan, bukan. Dia datang kembali sebagai raja yang memerintah, yang berdaulat, berkuasa. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada dia akan dihakimi, akan diadili. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang percaya, yang memegang iman kepercayaan kita kepada dia, kita akan ikut memerintah bersama dengan dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan? Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jangan sembarangan. Karena Tuhan akan datang kembali, hari kedatangan Tuhan kata firman seperti pencuri. Bukan Tuhan itu sama dengan pencuri. Tapi pencuri itu kan kita gak mengerti kapan dia akan datang. Tiba-tiba saja dia masuk dalam rumah kita. Demikian bukan Tuhan sama dengan pencuri Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakan. Gak ada seorang pun yang dapat tahu kapan Tuhan itu datang. Itulah yang kita butuhkan, hati yang berjaga-jaga, hati yang waspada. Jangan sembarangan takut dan gentar akan Tuhan. Tidak boleh sembrono, jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kita jaga hidup kita. Anggaplah seolah-olah hari ini hari terakhir, besok Tuhan akan datang. Ketika kita besok bangun, lalu bangun tidur, lalu bekerja beraktivitas. Anggap juga hal yang sama, hari besok itu, hari kita. Hari yang terakhir dan besok Tuhan akan datang. Kalau kita berawas-awas berjaga-jaga demikian, bukan berarti kita tunggu kapan kita mati, bukan. Tapi hati yang berjaga-jaga waspada demikian. Maka ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita gak akan ditinggalkan. Kita akan diangkat bersama-sama dengan dia, memerintah bersama dengan dia. Bukankah sebuah kehormatan yang luar biasa? Itulah anugerah yang ketujuh, anugerah yang terakhir. Bahwa dia akan kembali datang ke atas muka bumi untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya, ketika anak manusia itu datang kembali, apakah dia mendapati iman di muka bumi itu? Itu pertanyaan Tuhan Yesus ketika dia melayani 2000 tahun yang lalu. Ketika anak manusia itu datang kembali, apakah aku menjumpai masih tetap orang-orang beriman berharap? Atau semua orang atau banyak orang meninggalkan Tuhan? Ketika kita menjadi terdahulu di dalam menikmati karya Tuhan, jangan kita lepaskan sehingga kita menjadi orang-orang yang terakhir atau terkemudian. Sekali kita kenal Tuhan, sekali kita percaya kepada Tuhan, tetap pegang teguh iman, kepercayaan kita kepada dia. Dari 7 anugerah ini, ada 3 aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus dengan iman yang bulat. Sekali percaya kepada dia, jangan tukarkan dia dengan apapun juga. Jangan mau dibingungkan, dikacaukan, dibimbangkan oleh angin-angin pengajaran. Berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa. Kemudian kita bimbang, ragu. Apalagi kita lagi ngalami pergumulan. Akhirnya kita berkata, iya benar juga ya. Toh pergumulanku juga gak dijawab, doaku gak dijawab-jawab. Tetap aplikasi yang pertama, percaya kepada Yesus dengan iman yang bulat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, aplikasinya selesaikan misi Yesus sampai tuntas. Yesus telah selesaikan tugasnya 2000 tahun lalu. Tapi tongkat estafet, tongkat misi itu diserahkan kepada kita. Selesaikan misi yang Yesus berikan kepada kita, gerejanya. Gereja itu siapa sih? Bukan organisasi. Gereja itu adalah kita juga, pribadi lepas pribadi. Kitalah gerejanya, Anda adalah gerejanya. Selesaikan misi Yesus sampai tuntas. Finishing well, finishing strong juga. Yang ketiga, nantikanlah Yesus datang kembali.
Entah kita meninggal dunia, kita dipanggil Tuhan, atau Yesus datang kembali. Mana yang lebih cepat kita gak tahu. Tapi berjaga-jagalah, waspadalah. Karena Yesus datang seperti pencuri hari itu. Tiba kita tak ada seorang pun yang tahu. Lebih baik kita berjaga-jaga. Yang jatuh bangun dalam dosa, yang hidup di dalam dosa, perselingkuhan, pornografi, penipuan, ketidakjujuran, kejahatan, bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang merusak itu. Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Kalau kita kerjakan itu, dan ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan diangkat bersama dengan Dia, memerintah bersama-sama dengan Dia. Alami 7 anugerah kenaikan Yesus ini. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata kita sejenak. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih ya Tuhan, kami mendapati 7 anugerah dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun lalu. Anugerah demi anugerah kami mau mengalaminya. Kami mau hidup di dalamnya dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Selesaikan misi Tuhan sampai tuntas. Haleluya, nyanyikan lagu ini sama-sama, katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Dari awal nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa dan ucapan syukur kita, katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
agar indah bagimu. Sembah Dia horana masyikarala namo, agar indah bagimu ya Tuhan. Hidup kami Kau pakai ya Yesus Tuhan. Kiarana moshana mata karala, kiarana meshana mata karala. Kau dapati kami setia sampai akhir. Pakai hidup kami selesaikan misimu ya Tuhan. Haleluya. Oralana masyanamu, kiarere masyana mata karala. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, oh, kiara laramo, kiara ramasyara mata karala mata karala. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kenaikan Yesus membawa kami mengalami anugerah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Soralana masyanama, haleluya. Terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Ada 7 anugerah dari peristiwa kenaikan Yesus. Misi Yesus telah diselesaikan. Kita bisa belajar dari teladannya, menyelesaikan sampai garis akhir, bahkan menerima anugerah keselamatan itu. Yang kedua, misi Yesus dilanjutkan kepada gerejanya, itu anugerah yang kedua. Tongkat misi, tongkat estafet itu belum selesai. Pekerjaannya dilanjutkan bagi kita sebagai saksi-saksinya. Anugerah yang ketiga, Roh Kudus diutus ke bumi. Dipimpinlah oleh pribadinya. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah. Tidak menyia-nyiakan anugerah yang Yesus curahkan. Tanpa pertolongan Dia, tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak mampu menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Anugerah yang keempat membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap keraguan, kebimbangan dari dalam hati kita terbuang, terkikis, hari ini hilang. Kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kelima, Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Doa yang belum terjawab, mujizat yang belum terjadi. Jangan sampai mengubah hati dan iman kita. Jangan menjual Dia kembali. Dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang keenam, Yesus menyediakan tempat bagi umatnya di sorga. Bukannya sekedar lokasi atau ruangan dengan 4 tembok atap dengan lantai. Tapi berbicara mengenai sebuah keakraban, sebuah hubungan yang dekat. Sebuah relationship dengan Tuhan. Yang ketujuh, Yesus akan datang kembali ke atas muka bumi. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, aku mau mengerjakan imanku dengan takut dan gentar akan Engkau. Aku mau menyelesaikan misimu yang Kau berikan kepada gerejanya. Gereja bukan organisasi, gereja bukan bangunan. Gereja adalah kita semua, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, setia sampai akhir. Menantikan kedatangan Dia. Kau yang mau berjanji demikian, taruh kedua tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa. Tuhan, memberkati umatmu. Memaknai dengan benar, mengalami 7 anugerah kenaikan Yesus. Hati kami tak goyah, iman kami gak bimbang, gak menjual Engkau. Kami tetap kuat sampai akhir. Finishing well, finishing strong. Menyelesaikan misimu, kami adalah saksi Kristus. Berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Urapi berkati umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan lagu ini, nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Sekali lagi, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Meteraikan firman-Mu,
terima 7 anugerah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya meyakini 7 anugerah dari peristiwa kenaikan Yesus akan kita alami dalam hidup kita dan tuntaskan atau selesaikan rencana dan kehendaknya lewat perjalanan hidup kita. Dan kesempatan kali ini pula adalah waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau Anda merindukan, menginginkan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati. Katakan demikian, Tuhan Yesus, hari ini saya mengakui, saya menyadari, saya adalah manusia berdosa. Ampuni segala dosaku, sucikan dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati 2000 tahun lalu di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa satu-satunya atas hidupku sampai selama-lamanya. Aku percaya mulai hari ini namaku tertulis dalam kitab kehidupan-Mu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon memuridkan, mengembalakan Anda supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Anda bisa klik link video Welcome Home di atas ini supaya Anda bisa dituntun untuk berjalan berikutnya di dalam dimuridkan dan bertumbuh dan melayani bersama-sama dengan kami. Haleluya. Dan kita akan akhiri ibadah kenaikan Yesus hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sekali lagi satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami hari ini boleh beribadah bersama-sama, mengalami dan memahami 7 anugerah di balik peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Dan biarkan kami satu persatu mengalaminya. Dan hamba sebagai hamba Tuhan berdoa dan mengutus setiap jemaat kembali ke marketplace, lingkungan pendidikan, pekerjaan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat. Supaya umat menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekeliling. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Perhatikanlah jemaat-Mu. Kedua tangan-Mu yang terangkat hari ini Tuhan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun juga yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dalam ketaatan-Mu kepada Dia, Tuhan buat segalanya berhasil. Langit di atas-Mu menjadi sorga terbuka. Tanah di bawah-Mu menjadi tanah yang subur. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.